stay trust in me. All creation bows to you. The skies in your arrival, my precious Jesus. Shalom anak-anak sekalian, ya kita bersyukur hari ini kita memasuki lagi sudah bulan Oktober ya. Kita akan menggumulkan sama-sama di bulan Oktober ini mengenai keluarga. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga kita sebagai keluarga idola, keluarga yang menyenangkan. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas tentang idola. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan dengan tema idola ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan memberkati kami lagi, sehingga kami bisa menjalaninya dengan baik. Dan kami memohon pertolongan Tuhan ketika hari ini kami ingin beribadah lagi kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, di bulan Oktober ini kami akan sama-sama menggumulkan tentang keluarga. Idola kami adalah dalam keluarga kami. Tuhan yang memberkati setiap kami dalam merenungkan akan firman-Mu ketika kami beribadah, agar sungguh-sungguh kami bisa bersama merenungkan firman, memuji Tuhan, dan bergumul bersama dengan Tuhan, bahkan bersharing dengan teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Teman-temannya kami yang bersaksi di hari ini pun Tuhan akan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekalian, ketika kita menggumulkan tentang idola, setiap orang pasti punya tokoh idolanya masing-masing. Ada yang mengidolakan tokoh dunia, ya, apakah misalkan ada yang mengidolakan misalkan tokoh dunia seperti Presiden Jokowi. Orang mengidolakan Pak Jokowi. Ada orang yang mengidolakan tokoh perdamaian misalkan Nelson Mandela. Ada orang yang mengidolakan tokoh dunia yang mengasihi orang lain seperti Mother Teresa dan lain sebagainya. Ada juga yang mengidolakan olahragawan. Misalkan itu ya, fansnya Cristiano Ronaldo itu luar biasa banyaknya. Beckham dan lain sebagainya. Yang suka basket tentu ingat Michael Jordan dan lain sebagainya.
Dan itulah banyak lagi tokoh-tokoh olahraga. Atau ada juga yang mengidolakan, kalau sekarang banyak di antara kalian mengidolakan artis Korea misalkan ya. Sampai saya pernah lihat ada satu nama IG ya, Instagramnya dengan nama istri Song Joong Ki misalkan seperti itu ya. Walaupun kadang-kadang Song Joong Ki-nya aja mungkin kaget gitu ya, ada istrinya kok kayak gini gitu kan, begitu ya. Tapi itulah kita mengidolakan orang itu. Bahkan ada orang yang mengidolakan tokoh-tokoh fiktif. Seperti ada orang mengidolakan Kapten Amerika, orang mengidolakan Iron Man, dan lain sebagainya. Nah, setiap orang punya idola. Dan idola itu adalah, kalau dalam kamus digambarkan bahwa idola itu adalah orang atau gambar atau patung dan lain sebagainya yang kemudian dijadikan pujaan baginya, dijadikan teladan, dijadikan contoh. Jadi idola adalah orang atau patung atau gambar atau apapun yang dijadikan pujaan oleh orang lain. Ya. Jadi yang dijadikan teladan oleh orang lain, yang dijadikan contoh oleh orang lain. Makanya berbicara tentang idola pasti bicara juga tentang keteladanan, ya, keteladanan. Karena orang akan ketika orang mengidolakan seseorang yang lain atau mengidolakan sesuatu, pasti dia akan menyontoh, dia akan meneladani orang yang dia idolakan itu. Nah, banyak orang menjadi idola bagi orang lain, ya. Dan biasanya, teman-teman, kalau kita perhatikan, ketika kita mengidolakan seseorang, biasanya apa sih yang kita teladani, apa sih yang kita contoh, apa sih yang kita sukai, yang kita idolakan gitu ya. Biasanya keberhasilan, kesuksesan dia dalam mencapai bidang tertentu. Cristiano Ronaldo tuh banyak orang suka karena betapa luar biasanya dia ketika bawa bola misalkan seperti itu, atau kebaikan hatinya. Begitu pula misalkan artis-artis itu, kesuksesannya, kegantengannya, kecantikannya dan lain sebagainya, dan kita kadang ingin mengikuti itu. Atau paling tidak kalau tidak mengikuti, kita paling tidak mengagumi lah. Cantik kali kan begitu ya, dan seterusnya. Nah inilah, oleh karena itu ketika kita bicara tentang idola, di dalam Alkitab ternyata idola selalu dikaitkan dengan masalah keteladanan. Makanya kemudian Paulus menasehatkan jemaat ya di Filipi terutama, bahwa ketika kita mengidolakan seseorang, ketika kita mengidolakan sesuatu, tapi yang paling tepat adalah mengidolakan satu pribadi, maka ada dua hal yang Paulus selalu ingatkan. Bahwa di Filipi 2 ayat 5 dan seterusnya itu, Paulus menyuruh jemaat ketika mengidolakan seseorang, maka lihat yang paling utama adalah idolakan Kristus yang hidup dalam orang itu. Mengidolakan seseorang itu yang paling utama adalah mengidolakan Kristus. Karena apa? Kita ya bisa tahulah semuanya ya, bahwa Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, dia punya kasih dan luar biasa, dia taat dalam hal apapun. Kristus bisa menjadi idola bagi kita. Lalu di Filipi 3 ayat 17 ya sampai Filipi pasal 4 ayat 1 itu, Paulus mengajak jemaat Filipi bahkan untuk mengikuti teladannya, mengidolakan dia. Ikuti teladannya, apa yang dia lakukan, perjuangannya, pelayanannya, keseriusannya ikut Tuhan, pengajarannya, dan lain sebagainya. Dan ini luar biasa sekali. Nah, teman-teman, bagaimana? Tentunya kita lalu memikirkan bagaimana dengan kita. Apakah kita mengidolakan Kristus? Oh, sudah pasti kita mengidolakan Kristus. Makanya dalam setiap kegiatan kita selalu fokus, kita selalu meneladani Kristus dalam keseharian kita. Apakah kita mengidolakan tokoh-tokoh Alkitab? Oh iya. Buktinya apa? Nama kalian aja namanya tokoh Alkitab semua kan, ada Yohanes, Markus, Matius dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita dalam perenungan ini saya ingin mengajak kita mendengar kesaksian dari beberapa teman ya. Ada 4 orang teman yang akan bersaksi, teman-teman kita semua di sekolah ini bersaksi tentang idola mereka dalam keluarga. Ya, karena bulan ini adalah bulan pembahasan bulan keluarga, maka kita akan lihat siapa sih idola setiap teman kita itu dalam keluarga. Dan nanti teman-teman dalam penugasan kita ya, kita juga pikirkanlah sama-sama, siapa sih idola kita dalam keluarga dan mengapa. Sebutkan alasannya, nanti kemudian kalian tuliskanlah di kolom komentar, siapa sih idola saya dalam keluarga saya itu dan mengapa.
Ya, itu menjadi perenungan kita, dan nanti kita akan sama-sama refleksikan, sharingkan dengan wali kelas di kelas kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, mari kita dengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Perkenalkan, nama saya Vanessa Angelika Jingga, dan ini kembaran saya, Fiona Angelika Jingga. Kami dari kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan tentang idola pada keluarga kita. Yang pertama adalah, siapakah anggota keluarga kami yang merupakan idola kami? Saya akan menjawab ini. Yang pertama adalah ayah, kedua adalah ibu, ketiga adalah kakek, keempat adalah nenek. Alasannya kenapa kita memilih idola kita adalah kakek, nenek, dan orang tua? Sebab mereka telah menjaga kita sejak dari kecil hingga kita besar. Dan kedua, karena mereka telah menasihati kita ke jalan yang benar dan membuat kita akan lebih baik lagi ke depannya. Oke, sekian dari hasil penjelasan kita tentang idola pada keluarga kita. Terima kasih. Sosok dari keluarga saya yang paling saya idolakan adalah mama saya. Kalau ditanya kenapa, karena beliau adalah sosok yang sangat memotivasi saya, selalu mendukung anak-anaknya, selalu menyediakan keperluan-keperluan anaknya. Dia juga sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan dan kebahagiaan anak-anaknya dibandingkan kebahagiaannya sendiri. Mama saya juga selalu mengajarkan saya tentang hal-hal yang belum bisa saya lakukan dengan sabar menghadapi saya. Dari semua yang lakukan pada anak-anaknya, dia tidak pernah meminta imbalan apapun. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat saya mengidolakan seorang mama. Bagi saya sendiri, idola saya adalah Bapak. Dia adalah inspirasi saya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab, perfeksionis, pekerja keras, dan juga sangat tangguh. Dia bekerja keras bahkan rela pulang larut malam demi menafkahi keluarganya. Dia adalah orang yang hebat, otak yang tidak pernah kehabisan dengan ide-ide yang cemerlang, dan dia selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Dan hebatnya dia, di saat dia mengalami kegagalan, dia tidak pernah menyerah atas itu. Namun dia selalu menjadikan itu menjadi sebuah pembelajaran untuk selanjutnya. Dan itu yang membuat saya sangat kagum dengan dia. Banyak sekali hal yang saya pelajari dari dia. Dan salah satunya adalah tentang bersyukur. Baik bapak dan mama saya sangat tidak suka jika anak-anaknya mengeluh. Maka dari itu mereka sangat mengajarkan kami untuk selalu bersyukur, walaupun dalam keadaan keterpurukan. Saya juga diajarkan untuk selalu bertanggung jawab dengan pilihan yang saya pilih. Maka dari itu saya sangat mengidolakan bapak saya. Dan saya ingin memiliki pribadi yang seperti dia. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Haganita Sembiring dari kelas 11 MIPA 3. Di video kali ini, saya akan membicarakan tentang idola yang ada di keluarga saya. Yang saya pilih sebagai idola saya di keluarga saya adalah ibu saya. Alasannya adalah, ibu selalu saja bisa ada di sisi anaknya, saya dan saudara saya yang selalu saja bisa mengayomi kami sambil bekerja. Selain itu, ibu juga tetap bisa berbuat baik kepada orang lain tanpa memikirkan siapa orang lain itu. Yang jelas, jika ibu memang bisa membantu, dia sangat mengusahakan untuk membantu orang itu. Selain itu, ibu bisa disebut sebagai wanita karir yang bisa mengatur waktunya dengan baik. Itulah alasan saya memilih ibu saya sebagai idola saya. Terima kasih. Mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan keluarga yang baik-baik kami, sehingga kami bisa meneladani orang tua kami, para sesepuh kami, maupun saudara-saudara kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati ini semua, dan Tuhan yang akan menolong kami untuk membangun diri dengan sedemikian luar biasanya. Bahkan ketika kami semakin dewasa, biarlah kami bisa meneladani Kristus dalam hidup kami, dan kami menempatkan diri kami untuk menjadi teladan bagi orang lain. Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Shalom.